kondisi di mana terjadi keseimbangan antara tanggung jawab, energi, waktu di kehidupan personal, di kehidupan berkeluarga, dan juga di kehidupan pekerjaan. Ini adalah suatu kondisi yang sangat diidam-idamkan oleh khususnya para pekerja. Tapi menurut gua, work-life balance is bullshit. Work-life balance itu nggak ada, dan menurut gua itu adalah sebuah mitos. Halo semuanya, nama gua Ujar Samanea, dan hari ini gua akan membicarakan tentang work-life bullshit. Jadi kenapa orang tua menurut gue work-life balance itu adalah sesuatu yang tidak benar adanya, suatu mitos ya. Karena menurut gua studi printing itu seperti dua hal yang tidak berkesinambungan sehingga tidak dapat dibandingkan dan tidak dapat dibalance. Menurut gua, ideologi ini yang diciptakan oleh para pemenang, para pengusaha, orang-orang yang berada di atas untuk terus-terusan mengeksploitasi dan memperbudak karyawannya. Kenapa? Yang pertama gua akan membicarakan tentang aspek ketidaksinambungannya. Kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Yang ada hubungannya adalah goals and work. Menurut gua harusnya goals and work balance. Kalau misalnya goal kalian makin besar, maka work yang kalian harus lakukan adalah harus lebih besar. Of course nggak akan pernah ada yang namanya kondisi ideal. Jadi sebenarnya ya seberapa besar work dan atau seberapa besar life jadi seseorang itu tergantung diri kita masing-masing. Kita pengen punya hidup yang seperti apa. Kalau misalkan kita punya goals pengen jadi orang terkaya di Indonesia atau masuk top 10 orang terkaya Indonesia tapi kerjanya cuma 50% aja, apakah mungkin? Ini semuanya balik lagi ke goals tadi. Kalau misalkan goalsnya besar, ya mau nggak mau kita harus in the work. Kita mau buat extra time, bahwa yang sekarang ini yang tren itu hard charger, di mana orang-orang bekerja extra time, extra energy, extra effort to achieve their goals, dan untuk mencapai cita-cita mereka. Itu disebut sebagai tindakan-tindakan yang toksik atau negatif. Dan jujur aja gue belum pernah lihat orang yang mau bisa work 50% dan life-nya 50% mencapai sesuatu yang besar banget, mencapai jipen yang selama ini didam-damkan oleh banyak orang. Gimana caranya lu bercita-cita untuk menjadi 10 orang terkaya di Indonesia tapi kerjaannya nontonnya Netflix, nontonnya kerjaannya tiduran di sofa, scroll Instagram dan TikTok dan lain sebagainya. Nah, goals dan work itu memang berkesinambungan karena semakin tinggi goalnya semakin besar worknya dan semakin besar goalnya yang dicapai juga. Jadi ini adalah kesinambungan yang nggak bisa digugat. Tapi kalau misalkan goalsnya terlalu tinggi dan worknya rendah, nggak ketemu. Kalau misalkan worknya udah tinggi tapi goalnya masih rendah-rendah terus aja, berarti something is wrong. You work and hard and work and udah kerja keras tapi nggak kerja cerdas, ya kan? Atau ada sesuatu faktor lain yang mempengaruhi kinerja kalian sehingga goals kalian tidak akan tercapai. Jadi menurut gua goals dan works harus balance. Apa yang kalian kerjakan, kalian usahakan itu harus sesuai juga dengan expertnya. Kalau nggak ada situ ya kalian mau ngapain susah-susah. Ini dari gua, ini suatu ideologi yang dibuat oleh orang-orang kaya untuk terus memperbudak orang-orang yang masih miskin atau di bawah gitu. Kenapa? Karena dengan menanamkan ideologi bahwa work dan life itu harus balance, work dan balance itu harus seimbang, maka mereka akan terus-terusan worknya tersetengah-setengah sehingga mereka tidak mencapai goals yang mereka capai gitu. Sehingga orang-orang itu akan menikmati kerja keras dari kerja orang lain gitu. Menurut gua zaman sekarang orang-orang udah ngedistract dengan namanya entertainment. Mereka seakan-akan lupa akan goals mereka yang tinggi dan mereka berkompromi dengan entertain ini. Hari ini capek, gue nggak bisa mencapai goals gue, ya udah setidaknya gue udah bisa ketawa, setidaknya gue bisa file kesenangan-kesenangan yang sifatnya ini hanya sementara. Dan akhirnya dengan adanya banyak entertainment seperti ini, orang-orang akhirnya jadi melupakan dan mengkompromi goals mereka kalian yang tinggi. Padahal kalau kita pikir-pikir nih, hidup kita itu dikasih 24 jam. Kalau misalkan kita tidur 8 jam dan kita bekerja selama 8 jam, kita masih punya 8 jam lagi untuk mencapai goals kita itu tadi. Dan bukan dibilang apa-apa ya, karena 8 jam istirahat itu udah cukup. 8 jam kerja ya 9 to 5, habis itu mungkin ya istirahat lah 2 jam. Tapi sisa 6 jam. 6 jam itu anggaplah 2 jam di mobil apa segala macam, makan dan lain-lain. Sisa 4 jam atau sisa 2 jam dah. 2 jam setiap harinya. Dalam sebulan itu kalian punya 60 jam lebih. 60 jam lebih means 2 hari lebih. 2 hari lebih kalian bisa menggunakan untuk hal-hal produktif, bisa membuat kalian lebih dekat lagi ke goals kalian. Atau ibarat kata seperti ini. Kalau misalnya gue tanya, kalian kalau misalkan dikasih 86.400 dolar US dollar ya setiap hari, dan kalian harus habiskan itu dalam 1 hari, dan besoknya akan krisis lagi akun kalian, akan 800 lagi, besoknya 84.400 lagi, dan kalian harus habis dalam 1 hari. Nah, besoknya gitu, apa yang akan kalian lakukan? Pasti kita spend sebanyak-banyaknya mungkin yang kita bisa dong. Kita spend 88.000 efektif dan efisien mungkin. Sekarang kita ubah 86.500 dolar ini menjadi 84.800. Nah, itulah banyaknya waktu yang kalian dapatkan dalam 1 hari. Ada 86.400 detik gitu. Kenapa kalian gunakan secara efektif dan efisien? Kenapa kalian nggak gunakan secara maksimal mungkin? Kenapa kalian habiskan terus menerus waktu itu supaya besoknya lagi ke genre waktu yang sama dan kalian terus melakukan itu terus-terusan,
So boleh-boleh aja kalian percaya dengan hal itu, tapi tentu aja kalian konformi dengan sebenarnya adalah goals kalian atau cita-cita kalian. So itu dia kalian video gue hari ini.